Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Mesyahdena dengan NIM 231614201131 dari kelas A Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan metode dan aplikasi dakwah Bilhal di Arsi Sumbar dengan tema berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir berkarya meraih ridho Allah. Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Muhammad Natsir Datuk Sinaroh Panjang lahir pada 17 Juli 1908 di Kampung Jembatan Baukia, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara, ayah bernama Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Meninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, tinggal bersama pamannya di Padang. Masuk sekolah His Adabiyah dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solok dibuka His Negeri. Natsir dipindahkan ke His Solok. Tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solok. Sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solok. Malam harinya, belajar mengaji Al-Quran dan bahasa Arab di surau. 3 tahun di Solok, setelah itu ia pindah ke His Padang. Ketika menamatkan His, ia meraih prestasi istimewa, diberi kesempatan melanjutkan ke Mulo dari pemerintah Belanda. Di sekolah belajar satu kelas dengan murid Belanda, menamatkan Mulo Padang dengan prestasi baik, mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung jurusan Sastra Barat Klasik. Di kelas 2 AMS, ia sudah sanggup menganalisis pengaruh penanaman tebu dan pabrik gula bagi rakyat di Pulau Jawa dan berani memaparkannya di depan kelas yang menurutnya negatif. Sebagai seorang yang hidup dalam suasana tradisi religius yang kuat, ia menilai pola pendidikan penjajahan Belanda tidak sesuai dengan harapan bangsanya. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. Bisa dilihat di bawah. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. Bisa dilihat di bawah. 1967, ini pula Muhammad Natsir menggagas dan mendorong didirikannya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Bukit Tinggi yang kelak berkembang menjadi Arsi Sumbar dan Universitas Muhammad Natsir. 1991 menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia Kuala Lumpur dan dari Universitas Cairns Penang, Malaysia dalam bidang pemikiran Islam. Kedua penghargaan dan penghormatan akademi internasional ini tidak bisa dihadiri oleh Natsir karena dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Natsir memang punya peran khusus yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah, umat Islam, bangsa, dan negara, dan akhirnya mendapat gelar kehormatan dan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Membina kerjasama dan ukhuwah memajukan pendidikan berkualitas, membangun masyarakat sehat dalam bimbingan syariat agama Islam, mewujudkan rahmatan lil alamin. Keberhasilan kelola pendidikan bisa dilihat pada peta dakwah di bawah ini. Dakwah adalah didikan dan ajakan. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu, mengubah sekelompok orang atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dakwah tidak boleh berubah, yaitu upaya membinanya menjadi umat kokoh akidah, kuat kepribadian, memiliki akhlak al-karimah. Nilai dinul Islam melahirkan masyarakat proaktif menghadapi suatu realitas, perbaikan ke arah peningkatan mutu masyarakat. Pembentukan watak atau FASD bisa dilihat pada gambar di bawah. Pesan-pesan Muhammad Natsir, apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan, rintangan, dan tantangan, harus diatasi dengan kalfiah yang lebih baik. Karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Sudah menjadi tabiat pembawaan, setiap risalah pasti menghadapi tantangan. Tugas dakwah senantiasa mengandung dua segi, binaan wal difa'an, bisa dilihat pada
bacaan berikut. Bidang dakwah ini tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah keutamaan baik arti sempit maupun dalam arti luas. Universitas dengan sendirinya mau tak mau menjadi satu sumber tempat persemaian daripada calon-calon pemimpin. Baiklah, sedemikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.